Pada saat itu saya melamar di PT IWIP, tidak ada HP teman-teman. Bagaimana cara orang itu melamar pekerjaan di PT IWIP itu sementara dia tidak memiliki alat komunikasi? Itu saya lihat di samping jalan ada kayu balak dan juga papan. Itu berarti ada rezeki di situ, teman-teman. Saya langsung tanya apakah masih butuh tenaga untuk angkat kayu ini. Beliau katakan, masih, kalau kamu mau, mari ikut saya. Satu hari saja saya mampu keluarkan kayu di jalan itu 5 kubik, teman-teman. Karena saya paksa tenaga saya untuk bisa dapatkan uang. Kemarin itu sempat juga istri saya messenger kepada saya, Odet itu sakit lagi. Tetapi di hari itu istri saya bisik kepada anak saya di telinganya, tidak perlu sakit lagi, papa sudah dapat kerjaan di sana. Dan tiba-tiba dalam waktu yang singkat anak saya itu Odet langsung sembuh, teman-teman. Padahal mereka tidak tahu kalau saya itu pada saat dengar hasil MCO itu sudah gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap kita semua selalu sehat-sehat. Dan ini adalah requestan dari subscriber saya, karena dia sempat menonton video saya yang kemarin. Katanya dia sedih mendengarkan apa yang saya ceritakan. Makanya dia mau mendengarkan cerita saya di part yang kedua. Dan ini dia yang sudah berkomentar. Apa kabar untuk Ainun? Saya berharap Anda selalu sehat, dan teman-teman yang lain juga saya berharap selalu sehat dan diberikan banyak-banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa teman-teman support channel YouTube saya dengan cara subscribe dan juga share ke sosial media teman-teman semua, serta like, agar saya lebih semangat lagi nanti hadirkan konten-konten seputar PT IWIP kepada teman-teman semua. Jadi nanti ini buat teman-teman yang punya planning ke PT IWIP, maka teman-teman jangan terlalu panik. Banyak teman-teman yang beranggapan di luar sana bahwa melamar di PT IWIP itu susah. Tetapi jika teman-teman yang mengikuti alur-alurnya, ternyata melamar di PT IWIP itu sangat gampang, teman-teman. Dan untuk saat-saat ini juga banyak kendala yang dialami oleh peminat-peminat di GW dan juga welder. Jadi untuk di GW saat-saat ini memang banyak sekali berkas lamaran yang masuk dan harus menunggu antrian. Begitu juga dengan welder, kalau mau training kemungkinan besar di lapangan sana masih banyak yang melakukan training. Jadi teman-teman harap bersabar. Semua itu butuh proses, teman-teman. Tidak ada yang instan sebenarnya saat kita mau melamar di PT IWIP. Teman-teman baru datang di medan perang, baru melihat medan tersebut, teman-teman sudah menyerah. Jangan, teman-teman. Tantangan terbesar kita di Weda ini untuk melamar pekerjaan di PT IWIP adalah biaya, yang sudah saya bahas kemarin di video saya. Karena mengingat wilayah Halmahera Tengah ini tingkat biayanya itu cukup tinggi, teman-teman. Jadi apakah teman-teman yang dari kampung sudah datang ke sini jauh-jauh dengan biaya yang sudah teman-teman keluarkan setelah tiba
Di Lelilef ini menunggu pekerjaan tidak dapat panggilan, teman-teman langsung menyerah begitu saja. Saya rasa itu jangan. Semua butuh proses yang sudah saya katakan tadi. Ini sedikit saya ceritakan kepada teman-teman semua pada saat dulu di tahun-tahun kemarin waktu masih susah melamar pekerjaan di PT IWIP. Saya katakan teman-teman, untuk melamar di PT IWIP ini sekarang sudah mudah untuk mengakses PT IWIP. Berbeda dengan kemarin-kemarin waktu saya melamar pekerjaan. Itu tidak ada loket penerimaan, Pak. Tetapi yang namanya usaha, yang namanya proses, kita harus terus maju. Kita sudah datang di Weda, kita sudah tiba di Lelilef. PT IWIP sudah di depan mata kita. Hanya tinggal menunggu prosesnya saja supaya kita bisa menjadi keluarga besar PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Pada saat itu saya melamar di PT IWIP, tidak ada HP, teman-teman. Saya jujur kepada teman-teman semua, saya tidak memiliki HP. Bagaimana cara agar saya bisa ditelepon oleh PT IWIP? Teman-teman harus tahu itu. Perjuangan saya dulu melamar di PT IWIP itu tidak ada HP. Saya ke konter, saya beli kartu perdana. Saya isi pulsa biar masa aktifnya itu tetap ada. Saya dapat teman, saya langsung titipkan nomor handphone saya kepada teman saya yang tinggal di wilayah yang memiliki jaringan. Karena saya itu hanya numpang, tidak menentu tempat tinggal saya. Kadang saya buat tenda di Lukolamo itu. Saya buat tenda, saya tidur setiap hari di dalam tenda saya. Tetapi saya selalu percaya, teman-teman, kalau nanti rezeki saya sudah ada, berarti tidak akan tertukar dengan orang lain. Itu saya lihat di samping jalan ada kayu balak dan juga papan. Itu berarti ada rezeki di situ, teman-teman. Saya mengambil inisiatif dengan cara pura-pura bertanya kepada orang yang berada di samping kayu tersebut. Dan itu adalah pengalaman terpahit saya mungkin saat-saat itu. Saya tanya, "Pak, ini kayu ini dikeluarkan dari mana?" Dia jawab kepada saya, "Ada di atas gunung." Saya langsung tanya, apakah masih butuh tenaga untuk angkat kayu ini? Beliau katakan, "Masih, kalau kamu mau, mari ikut saya." Saya tanya, harganya berapa, Pak, 1 kubik? Dan 1 kubik saat itu adalah 250.000. Saya langsung semangat, teman-teman. Saya pergi angkat kayu itu dari gunung, hancur-hancur semua tangan-tangan saya. Picah tangan saya. Bahu saya pun luka. Itu di atas gunung. Dalam pikiran saya hanyalah uang, anak, dan juga istri saya. Saya langsung pergi ke bos saya waktu itu, yang pemilik kayu. Saya pinjam uang sama beliau. Itu beliau ada di Lelilef. Mohon maaf saya sebutkan namanya saja. Itu Bapak Tropinus, atau biasa orang menyebut Om Pinus di sana. Saya pinjam uang sama beliau, beliau langsung memberikan uang kepada saya itu 2.500.000. Saya pulang menuju ke tenda saya itu sangat senang, tetapi masih memiliki beban. Karena beliau sudah melihat cara kerja saya kemarin. 1 hari saja saya mampu keluarkan kayu di jalan itu 5 kubik, teman-teman. Karena saya paksa tenaga saya untuk bisa dapatkan uang. Itu 5 kubik saya bisa keluarkan di jalan. Kalau 5 kubik kali
250.000 itu sudah 1.250.000. Tiba-tiba saya dapat panggilan dari PT IWIP saat itu. Tetapi teman saya yang tadi saya titipkan nomor HP kepada dia salah pengertian, teman-teman. Dan dia pikir adalah PT IWIP menelpon itu menyuruh dia untuk datang MCU di klinik Wedabai. Padahal PT IWIP itu menelpon saya sebenarnya. Tetapi karena miskomunikasi, akhirnya saya pun gagal untuk MCU pertama kali di PT IWIP. Karena itu susahnya melamar itu tidak ada HP saat itu saya. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Setelah dia datang MCU itu tidak ada namanya, tapi mungkin dia takut untuk kasih tahu ke saya. Dan satu ketika nanti saya juga pergi menitip berkas saya di pos security, dan di sana saya dijelaskan bahwa Pak, kenapa tidak datang MCU di tanggal tersebut? Padahal Bapak ini sudah ditelepon kemarin untuk datang MCU, tapi Bapak tidak datang. Disitulah saya tahu, dan saya pulang itu dengan perasaan yang sangat sakit, teman-teman. Oke lah, tidak masalah. Pemasukan berkas baru lagi melalui jalur titip di security saat itu di dalam Tanjung Uli. Saya titip lagi berkas saya. Hari demi hari saya lalui di Lukolamo sebagai pikul-pikul kayu tadi yang saya katakan. Dari pagi itu saya fokus naik ke gunung itu untuk kasih turun kayu. Saya bahkan bawa bekal dari tenda saya menuju ke gunung itu. Saya bawa bekal supaya saya tidak turun lagi kalau mau makan. Itu saya bawa dengan air banyak. Dalam hutan, teman-teman, saya makan itu kadang-kadang dalam hati saya ingat sekali anak saya. Saya rindu sekali dengan anak saya. Karena usianya waktu itu baru 1 bulan. Saya sudah pergi mencari pekerjaan di PT IWIP ini. Satu ketika istri saya messenger lagi kepada saya, dan saya pergi ke teman tadi pinjam HP untuk buka messenger. Dia mengatakan kepada saya saat ini anak saya itu Odet lagi demam. Saya tanya, masih ada uang? Tidak ada lagi. Saya belum dapat pinjaman lagi sama bos saya, karena kemarin itu saya sudah pinjam 2.500.000 sama bos. Harus ada kayu yang turun dulu, sudah menutupi yang kemarin, kata bos, baru bisa ambil lagi. Kalau mau, asal penting kayu sudah turun di, walaupun belum di samping jalan, tetapi sudah ada di lokasi tenda saya itu, nanti dia akan kasih pinjaman lagi. Beberapa bulan kemudian itu saya ditelepon PT IWIP, teman-teman. Dan teman saya langsung datang lagi ke saya, katanya kamu sudah ditelepon PT IWIP dan nanti melakukan MCU pada tanggal tersebut. Saya datang MCU, teman-teman. MCU pertama itu saya gagal. Itu sangat sakit, teman-teman, pada saat saya pertama kali gagal MCU di PT IWIP. Sepanjang perjalanan saya itu hanya air mata yang saya jatuhkan. Padahal kemarin itu sempat juga istri saya messenger kepada saya, Odet itu sakit lagi. Tetapi di hari itu istri saya bisik kepada anak saya di telinganya, tidak perlu sakit lagi, Papa sudah dapat kerjaan di sana. Dan tiba-tiba dalam waktu yang singkat anak saya itu Odet langsung sembuh, teman-teman. Padahal mereka tidak tahu kalau saya itu pada saat dengar hasil MCU itu sudah gagal.
istri saya itu adalah orang yang selalu menguatkan saya. Sebenarnya walaupun dulu itu sangat susah sebenarnya kita. Saat saya gagal MCU, saya kasih tahu sama dia. Dia katakan kepada saya bahwa tenang, harus kuat, harus sabar. Nanti dia akan usahakan bagaimana nanti kita akan berusaha lagi cari uang agar bisa pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis di Ternate. Saya balik lagi angkat kayu, teman-teman. Saya cari uang di situ, saya cari modal. Saya kasih tahu sama bos saya gagal MCU. Jadi bos saya bilang, terus langkah selanjutnya apa? Saya harus ke dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan. Bos saya bilang, ya udah, kasih turun dulu kayu-kayu yang ada di sana biar dia bisa kasih upah saya. Sekalian nanti saya akan ke Ternate nanti. Oke lah. Saya kerja lagi mungkin ada 1 minggu, saya sudah dapat uang dan saya langsung ke Ternate di sana. Saya ke Ternate waktu itu harus ke dokter spesialis dan saya ketemu dengan dokter tersebut, curhat bersama dokter di sana dan dokter juga memberikan motivasi agar saya lebih kuat. Beliau mengatakan hal yang sama kepada saya dan selalu saya gunakan kata-kata itu dalam hidup saya. Percaya saja Pak, kalau rezeki itu tidak akan tertukar lagi. Jadi Bapak ambil surat rekomendasi dari saya ini, saya tulis tangan nanti kata dokter dan saya berikan cap dan tanda tangan saya biar PT IWIB itu yakin kalau Bapak ini tidak lagi sakit. Seperti itu. Jadi saya balik lagi ke Weda itu untuk pemasukan berkas. Itu saya copy semua berkas-berkas saya. Lalu saya pemasukan berkas kembali. Setelah saya selesai pemasukan berkas lagi di PT IWIB, itu saya kembali lagi melakukan rutinitas seperti biasa, pikul kayu lagi. Target saya adalah membeli HP saat itu. Saya pikul kayu, saya terlalu rindu dengan anak saya. Saya ajak mereka untuk datang karena saya rasa hasil dari pikul kayu ini ya lumayan bisa bawa mereka ke sini. Saya ajak mereka untuk datang karena saya rindu sekali dengan anak saya. Waktu itu usianya memasuki usia ke-3 bulan. Itu kita tinggal di sana itu di hutan sebenarnya. Kita tinggal di sana, ada juga operator sensornya itu kita tinggal berdampingan dengan operator sensor di sana. Dan pada satu ketika saya berpikir bahwa kalau saya ditelepon oleh PT IWIB dan saya akan bekerja di PT IWIB, saya akan merasa terbebani kalau meninggalkan istri saya itu berada di kebun seperti itu. Saya putuskan untuk antar pulang anak dan istri saya ke rumah orang tua saya. Saya antar pulang dulu. Setelah saya balik lagi di lokasi tenda saya tadi, itu sakitnya luar biasa teman-teman. Pengalaman terburuk lagi, yang ketiga kali lagi barang-barang saya itu hilang. Itu operator sensornya sudah kabur, tetapi mereka itu membawa barang-barang saya. Itu mirisnya di situ, teman-teman. Sakitnya juga di sini. Operator sensor itu yang sudah saya kenali, sudah seperti orang tua saya, mereka lari itu membawa pakaian-pakaian saya. Itu sakitnya di situ. Sudah ambil barang-barang saya, mereka bakar juga tempat saya. Ini saya cerita sesuai fakta. Nanti kalau ada waktu saya akan jalan-jalan ke tempat di sana, yang tempat tinggal dulu saya, baru saya akan video. Itu mereka bakar sebenarnya tempat saya. Kan kalau sudah ambil barang saya tidak perlu bakar juga tempat saya. Mungkin menurut mereka akan menghilangkan jejak atau supaya seolah-olah di situ terjadi kebakaran. Setelah barang-barang saya dicuri dan dibakar tempat tinggal saya, memang saya percaya juga bahwa
Tuhan itu unik. Dan pada saat itu saya ke Lelilef karena kecewa dengan tempat saya dibakar, barang-barang saya sudah habis. Saya duduk termenung di Lelilef dan ada satu orang juga datang, langsung duduk di samping saya. Langsung di situ kita berdua saling berkomunikasi dan dia tanya, "Kenapa? Ada masalah apa?" Saya jelaskan yang sebenarnya. Terus dia mungkin merasa iba kepada saya dengan cerita saya. Dia langsung mengatakan kepada saya, "Kalau mau nanti biar ke rumah saya saja dulu. Tetapi ya rumah saya juga seadanya. Nanti kalau ngana," itu sebutan orang di sini ngana. "Nanti kalau ngana sampai di kita ke rumah, baru ngana lihat sudah." Dan hari itu kita langsung menuju ke rumahnya. Itu berada di Sidanga. Namanya Naftali. Itu teman saya paling baik, sudah seperti saudara saya. Di sana ada ibunya dan juga saudaranya juga yang tinggal. Rumahnya itu hanya 2 kamar dan tempat tidur kita itu hanya di depan ruang itu, ruang tamu. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih sampai saat ini mungkin saya juga belum pernah ke sana menemui ibunya dari Naftali. Saya berharap mereka semua itu sehat-sehat di sana. Dan nanti ada waktu saya akan menemui mereka. Karena saat ini saya juga tinggal jauh sekali dengan mereka. Saya dipanggil lagi untuk MCU berikut. Itu dari Sidanga, saya dengan Naftali bangun masih gelap. Mungkin ada di jam 3 atau jam 4 kita sudah prepare. Kita mandi, baru kita berdua sama-sama ke Tanjung Uli lagi. Dan sekitar 3 hari itu saya balik lagi untuk mendengarkan hasil MCU saya. Dan dari Tanjung Uli memberikan kabar yang sangat gembira bagi saya hari itu. Kalau saya sudah lolos MCU tahap kedua. Hari itu semua perjuangan saya terbayar lunas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah mau menyerah baru datang ke Lelilef, sudah mau menyerah, itu jangan, teman-teman. Bayangkan saja dulu saya itu melamar pekerjaan tanpa HP. Itu saya bisa dapatkan pekerjaan di PT IWIP. Karena saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Dan teman-teman saat-saat ini yang punya HP dan lain-lain sebagainya, masa teman-teman baru datang ke Lelilef sudah mau menyerah? Itu jangan, teman-teman. Harus semangat. Kita mencari pekerjaan itu butuh proses dan harus tetap kita semangat. Kita yakin bahwa kalau kita selalu percaya akan bisa masuk kerja di PT IWIP. Walaupun dalam hati kita ini setiap hari melihat orang yang lewat, dalam hati kita, ya Allah, kapan ya Allah saya akan pakai seragam seperti mereka. Dan itu juga sudah saya rasakan dulu. Ini sekedar motivasi kepada teman-teman semua agar semangat saat teman-teman yang nanti mau melamar pekerjaan di PT IWIP. Jangan lupa teman-teman support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten-konten seputar PT IWIP kepada teman-teman semua. Thank you for watching dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.